Saya Cahaya Putri Agustika NPM 1708 10120 akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan. Otak manusia berisi berjuta-juta sel saraf yang bertugas untuk memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Komponen jaringan syaraf. Jaringan syaraf terdiri dari beberapa neuron, dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut kemudian mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Informasi input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu ambang tertentu, maka neuron berhasil diaktifkan, tapi kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Neuron akan dikumpulkan ke dalam layer yang disebut neuron layers. Informasi yang diberikan akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan yang lainnya yang disebut hidden layer. Tergantung pada algoritma pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan. Gambar ini bukanlah struktur umum jaringan syaraf. Beberapa jaringan syaraf ada juga yang tidak memiliki lapisan tersembunyi, dan ada juga jaringan syaraf di mana neuron-neuronnya disusun dalam bentuk matriks. Arsitektur jaringan. Yang pertama, ada single layer net. Dia hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui hidden layer. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Yang kedua, multi-layer net. Memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input, dan lapisan output. Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahannya lebih sulit daripada single layer, tentu saja karena pembelajarannya yang lebih rumit. Yang ketiga, ada competitive net. Sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Kemudian ada fungsi aktivasi. Yang pertama, ada fungsi undak biner hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Jadi hasil outputnya 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan bernilai 1 jika X lebih dari 0. Yang kedua, fungsi undak biner threshold.
Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Fungsi undak biner dengan nilai ambang atau threshold dirumuskan seperti gambar ini akan bernilai 0 jika x kurang dari nilai ambang dan bernilai 1 jika x lebih dari sama dengan nilai ambang. Yang ketiga, fungsi bipolar symmetric hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Bernilai 1 jika x lebih dari 0, bernilai 0 jika x sama dengan 0, dan output bernilai min 1 jika x kurang dari 0. Yang keempat, fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi bipolar dengan threshold hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1 atau min 1. Output bernilai 1 jika x lebih dari sama dengan nilai ambang, dan output bernilai min 1 jika x kurang dari nilai ambang atau threshold. Yang kelima, fungsi linear. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya, jadi y itu sama dengan x. Di garisnya linear. Yang keenam, fungsi saturating linear. Fungsi ini bernilai 0 jika x kurang dari sama dengan min setengah, dan jika inputnya lebih dari setengah, jika nilai input terletak di antara min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Dan output akan bernilai 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Yang ketujuh, fungsi symmetric saturating linear. Fungsi ini bernilai min 1 jika outputnya kurang dari sama dengan min 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak di antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan inputnya. Yang ke-8, fungsi sigmoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval antara 0 sampai 1. Fungsi ini juga bisa digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Yang 9, fungsi sigmoid bipolar. Output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai min 1. Fungsi sigmoid bipolar dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang tercantum pada slide. Fungsi ini sangat dekat dengan fungsi hyperbolic tangent. Keduanya memiliki range antara min 1 sampai 1. Untuk fungsi hyperbolic tangent dirumuskan sebagai berikut. Pembelajaran terawasi atau supervised learning. Output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Satu pola input akan diberikan satu neuron pada lapisan input. Kemudian pola dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga ke neuron pada lapisan output. Lapisan output akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara pola output hasil pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error. Yang pertama ada algoritma Heb-Rule. Dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Apabila data dipresentasikan secara bipolar, maka perbaikan bobotnya yaitu W baru sama dengan W lama ditambah XI kali Y, di mana WI
adalah bobot data input ke I, XI input data ke I, dan Y adalah output datanya. Perseptron. Perseptron pada jaringan saraf dengan satu lapisan memiliki suatu nilai ambang atau threshold dan bobot yang bisa diatur. Algoritma ini mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nilai threshold pada fungsi aktivasi adalah non-negatif. Fungsi aktivasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah plus dan daerah minus. Ini adalah garis merah, ini adalah garis pemisah, di mana garis pemisah yang ini antara daerah plus dan daerah nol memiliki ketidaksamaan seperti berikut, dan garis pemisah antara daerah minus dan daerah nol memiliki ketidaksamaan seperti yang dicantum pada slide. Yang ketiga, delta rule, mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output dengan nilai target untuk meminimalkan error selama pelatihan pola. Delta rule untuk memperbaiki bobot ke I untuk setiap pola adalah delta W I sama dengan alpha T min Y in dikali XI, di mana X adalah vektor input, Y in yaitu input jaringan ke unit output Y, T adalah target. Nilai W baru diperoleh dari W lama ditambah dengan delta W. Yang keempat adalah backpropagation. Backpropagation ini biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya, menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam arah hitung mundur atau backward. Untuk mendapatkan error, tahap perambatan maju, forward propagation, harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu Fx 1/1 plus E pangkat min X. Yang kelima adalah heteroassociative memory. Jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pengelompokan pola. Masing-masing kelompok merupakan pasangan vektor dengan dengan P sama dengan 1, 2, hingga P. Tiap vektor SP memiliki N komponen dan tiap-tiap TP memiliki M komponen. Bobot-bobot tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan Hebb rule atau delta rule. Jaringan ini nantinya akan mendapatkan vektor output yang sesuai dengan vektor inputnya, yang merupakan salah satu vektor SP atau merupakan vektor lain di luar SP. Jaringan ini nantinya akan mendapatkan vektor output yang sesuai dengan vektor inputnya, yang merupakan salah satu vektor SP atau merupakan vektor lain di luar SP. Yang ketujuh adalah bidirectional associative memory yang disingkat BAM, yaitu model jaringan syaraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dengan lapisan output. Ini ada timbal balik. Bobot-bobot yang menghubungkan antara satu neuron A di satu lapisan dengan neuron B di lapisan lainnya akan sama dengan bobot yang menghubungkan neuron B ke neuron A. Matriks bobot yang menggunakan neuron-neuron pada lapisan output ke lapisan input sama dengan transpose matriks bobot neuron-neuron yang menghubungkan lapisan input ke lapisan output. Yang ketujuh yaitu learning vector quantization, yaitu suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama.
Yang tadi adalah pembelajaran yang terawasi, selanjutnya adalah pembelajaran tak terawasi, unsupervised learning. Pada metode pembelajaran yang tak terawasi ini tidak memerlukan target output. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan nilai tertentu atau tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Selama proses penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input, yaitu yang memiliki jarak yang paling dekat, akan terpilih sebagai pemenang. Neuron yang menjadi pemenang beserta neuron-neuron tetangganya akan memperbaiki bobot-bobotnya. Itu contoh soal. Di sini saya mengambil untuk Hep rule. Misalkan kita ingin membuat jaringan syaraf untuk memerlukan pembelajaran terhadap fungsi OR dengan setiap input dan target bipolar sebagai berikut. Jadi ini datanya. Bobot awal dan bobot bias di set 0. Lalu ini adalah arsitekturnya, arsitektur dari. Nah, untuk mengerjakannya itu pertama inisialisasi semua bobot. Untuk setiap pasangan input-output, lakukan langkah-langkah yaitu set input dengan nilai sama dengan vektor input, set output dengan nilai sama dengan vektor output, dan perbaiki bobot. Dan nilai bias pasti 1 atau selalu 1. Ini yang X atau yang inputnya. Min 1, min 1, 1, 1, kemudian min 1, 1, min 1, 1, lalu targetnya min 1, 1, 1, 1, bobot awal, W-nya 0, 0, B-nya 0. Perubahan bobot yang data ke satunya untuk W1 itu 1, W2-nya 1, berikut seterusnya. Kemudian kita bisa melakukan pengetesan terhadap salah satu data yang ada. Misal diambil X sama dengan min 1 dan min 1. Jadinya Y atau outputnya yaitu 2 ditambah hasil perkalian min 1 dengan 2 ditambah hasil perkalian min 1 dengan 2. Hasilnya adalah 2. Soalnya jelaskan langkah-langkah algoritma propagation. Terima kasih.